Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaih. Dari hamba Allah di Cirebon, Umi, semoga Buya dan Umi selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Afwan, izin bertanya, Umi, saya ingin menikah tapi saya sadar kalau saya belum memahami ilmu rumah tangga. Mohon nasihatnya, Umi, ketika saya menikah bagaimana cara menjalankan rumah tangga yang penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah, dan bagaimana cara adab kita sebagai istri dengan mertua dan keluarga suami, dan cara agar hati menyambung dengan keluarga suami dengan hubungan yang baik karena Allah. Mohon nasihat dan doanya, Umi, jazakallah khairan. Baik ya. Wah, kalau menjawab ini secara komplit, ini kayaknya pengajian khusus. Masya Allah. Iya. Mungkin nanti bisa, ini kami kasih gambaran ya, tapi nanti bisa untuk komplitnya dengerin nasihat Buya tentang pernikahan ya. Coba cari di YouTube Buya, ada banyak ya tentang masalah nasihat pernikahan. Intinya gini, ketika kita akan melakukan satu kebaikan, niat. Innamal a'malu binniyat. Apa yang menjadi tujuan ketika kita menikah? Ada orang menikah karena ya biar ada yang ngasih nafkah ke saya, biar saya bebas, biar begini, ada macam-macam. Apalagi hanya karena mungkin misalnya ya biar dianggap laku gitu ya, daripada nanti teman saya udah pada punya anak semua, cuma saya nggak laku-laku. Ada niatnya macam-macam. Makanya niat Anda apa? Jadi niat itulah nanti akan menjadi kemudahan untuk ketika kita melangkah gitu ya dari niat yang baik, maka nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, bahkan dalam ketika hijrah saja, sahabat Nabi ada yang niat macam-macam. Ada yang niat karena Allah, Rasulullah, ada niat karena Allah dan Rasulnya, ada yang karena untuk dunia, ada juga untuk wanita, ada. Nah, makanya Anda ketika menikah, apa tujuan Anda? Kalau tujuan Anda adalah untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, lalu ketika Anda menikah tujuannya adalah untuk selain menjalankan sunnah, untuk membuka pintu halal, lalu juga tujuannya untuk semakin lebih banyak bisa mengabdi ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah niat yang baik. Tapi sekarang nggak cukup hanya niat. Niat yang baik itu akan nampak pada langkah yang Anda lakukan ketika menikah, dalam memilih pasangannya, dalam cara memilihnya gitu ya. Itu juga harus diperhatikan. Ada orang niat karena Allah, saya pengen buka pintu halal, tapi memasukinya dengan pintu haram, dengan cara pacaran dulu ya, sering khalwah dulu, naudzubillah, bahkan mungkin naudzubillah kadang mungkin ada yang uji coba dulu, naudzubillah ya. Artinya ya bohong dong niatnya karena Allah. Jadi gitu. Jadi niat itu akan nampak nanti perilaku ketika memilihnya seperti apa. Karena tujuan kita apa? Pengen nanti dengan pernikahan akan membuka pintu kebaikan, semakin bisa dekat kepada Allah, semakin bisa menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Maka pasangannya pun harus yang sesuai. Pasangannya pun memang harus yang rekomen gitu loh. Yang artinya memang adalah orang yang hatinya sambung kepada Allah, hatinya sambung kepada Nabi, dan bisa menjadi teman pendamping hidup yang satu tujuan gitu, satu visi, satu misi kan gitu. Enak kalau kita melangkah dengan orang yang satu tujuan dengan kita. Tujuannya adalah Allah, Rasulullah. Jadi akhirnya akan seimbang di situ. Nah, setelah sekarang sudah mau nikah nih, calonnya insya Allah sudah husnudzon baik nih. Nah, sekarang gimana? Ya tadi niatnya tadi hadirkan niat pengen menjadi istri yang solehah, pengen bisa banyak mengabdi, niat yang banyak ya, dan pengen dengan pernikahan bisa semakin bakti kepada orang tua. Itu kunci. Dan juga yang harus diperhatikan ya, pokoknya jangan jadikan pernikahan itu jarak antara kita dengan orang tua. Jadi sudah ada kesepakatan dengan suami di awal bahwa Anda sebagai seorang istri berkomitmen tidak akan mengganggu hubungan suami dengan keluarga, khususnya kepada orang tuanya, lebih khusus lagi ibundanya. Begitu juga minta izin kepada suami agar bisa tetap menjalin hubungan baik dengan orang tua Anda. Dan artinya sudah ada seperti sehingga dan ini jangan hanya cuma ngomong, dalam kenyataannya pun begitu. Dalam kenyataannya pun Anda pun menjadi istri yang menjadikan suami Anda tambah bakti kepada ibundanya. Sering berikan perhatian. Mungkin kalau dulu suami pulang ketika mungkin ya kan ketika nanti misalnya Anda sudah menikah, nggak tahu mungkin Anda tinggal, misalnya anggap Anda tinggal satu rumah dengan mertua. Tiba-tiba suami tadi langsung, misalnya Anda lagi di kamar, suami masuk, tanya, alhamdulillah udah datang Mas, udah ketemu ibu dulu gitu. Jadi ingatkan, mungkin siapa tahu suami karena memang namanya pengantin baru keluar, tiba-tiba yang dicari istrinya dulu, padahal dulu biasanya ibundanya. Anda jadi istri yang jangan yang egois dong. Anda ingatin, udah ketemu ibu belum gitu loh, udah ada ini udah ke ibu dulu belum gitu. Anda temenin ke situ. Jadi gitu. Jadi
Anda jangan jadi egois, karena ada sebagian istri tuh ngerasa kalau udah punya suami itu hak miliknya, sehingga dekat sama ibunya aja marah. Gimana itu? Jadi kadang suami nemuin ibunya dulu, dia marah, ibu dulu dicari bukan istri. Loh, memang ibunya yang harus diduluin sama dia daripada istrinya gitu loh. Nah ini makanya ini kadang banyak ya, makanya sampai gara-gara sikap istri yang memang tidak bisa menjaga sikapnya, ini menjadikan mertua yang kadang mungkin awalnya mertua tuh seneng ya punya menantu baru, punya anak baru, tapi kadang sikap menantu yang menyebalkan ini menjadikan mertua yang awalnya seneng jadi gak seneng. Itu. Jadi pertama niat karena Allah, niat karena Allah, dan kalau memang sudah niat karena Allah, maka berperilakulah seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi istri yang mengabdi dan sebagainya, lagu karena memang biasanya seorang wanita kalau sudah nikah dibawa ke suaminya, maka berperilakulah yang baik, menjadi wanita yang luas dan sebagainya. Maka sebenarnya ya persiapan pernikahan tuh jangan kalau sudah mepet mau nikah jauh-jauh hari dong. Jadilah wanita beneran, jangan jadi wanita jadi-jadian ya. Mohon maaf, Umi kadang agak-agak ini karena bahasa ada banyak perempuan itu nikah maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu lah, sehingga akhirnya kalau udah nikah bingung sendiri, masa ini nggak bisa. Makanya belajarlah dari jauh-jauh hari jadi wanita yang Anda tuh bisa luas di dapur, walaupun Anda berpendidikan tinggi, nggak aib kok kalau Anda ahli di dapur. Nggak aib, nggak akan menjadikan Anda dipandang rendah, dipandang nggak keren banget bisa megang panci, nggak ada. Nggak mungkin ada yang akan merendahkan Anda. Jadi lawan, walaupun Anda punya pangkat, bahkan akan menjadi aib Anda ternyata punya pangkat tinggi tapi sama sekali nggak pernah bisa megang, nggak pernah masuk dapur, sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Itu nanti akan menjadikan Anda akan dipandang ternyata nggak bisa apa-apa, kan begitu malahan. Jadi jadilah wanita yang serba bisa ya. Artinya ilmu boleh ada, akan tapi tetap kodrat kita sebagai wanita ya, urusan dapur tetaplah berusaha paling tidak kita tuh bisa gitu lah ya. Sehingga apa? Ini manfaatnya gede kok. Jangan nunggu mau belajar masak kalau udah mau nikah. Enggak, manfaatnya tuh gede. Anda bisa masak itu ternyata manfaatnya gede di saat Anda dengan teman-teman Anda bisa nyenengin gitu ya. Lagi misalnya mungkin Anda sedang dengan teman Anda, ketika Anda bersama orang tua Anda nyenengin orang tua, nyenengin saudara-saudari Anda. Dengan Anda pintar masak, Anda bisa menyajikan sesuatu yang nyenengin hati orang lain. Ibadah kok gitu. Makanya Umi paling gak suka kalau ada perempuan diajarin masak gak mau. Alasannya anak gak bisa. Bukan gak bisa, males. Jangan pakai bahasa nggak bisa. Nggak ada orang tuh nggak bisa diajarin, bisa. Hanya mungkin biasanya ada yang masakan emang sedep, ada bakat gitu ya. Ada yang cepet, ada yang memang kadang butuh prosesnya agak panjang gitu. Tapi nggak apa-apa, usaha dulu. Usaha Anda tuh akan ada hasilnya nanti. Ya itu. Nah nanti supaya apa? Dan nanti kalau sudah menikah itu lebih enak lagi. Dengan ketika sudah menikah, Anda nanti akan di rumah mertua Anda. Jangan ngerasa jadi tamu pengen diladeni. Bikin malu itu. Anda gimana pun Anda adalah anak, dan mertua Anda adalah orang tua. Jangan ngerasa Anda jadi tamu pengen nyonakan diambilin. Apa itu? Jadi walaupun misalnya jadi pengantin baru pun, baru hari pertama, jadilah menantu yang luas. Datang ke dapur, duduk bersama mertua Anda. Ibu masak apa? Bantuin ya Bu ya. Gitu. Jangan ngerasa pengantin baru sampai berhari-hari dekem aja di kamar. Anda ngapain? Maksudnya tuh ya jangan kebangetan lah. Itu nanti akan menjadikan, jadi gini, jaga. Ketika Anda misalnya harus tinggal bersama mertua Anda, jaga perasaan mertua Anda. Jangan sampai perasaan yang awalnya senang menjadi gak nyaman. Anda sendiri aja coba, kalau di rumah Anda datang tamu, hadirkan coba perasaan. Anda coba posisikan diri Anda punya rumah, lalu Anda kedatangan tamu. Anda lebih senang tamu yang model gimana sih? Gitulah. Apakah tamu yang hanya dekem aja di kamar, atau tamu yang gerape? Maksudnya dia ya misalnya sama-sama perempuan gitu ya. Tamu dia datang ke dapur, ngapain gini, ngajak ngobrol apa gitu. Anda senang yang mana gitu. Tentu Anda akan mengatakan ya pengen yang gerapia dong. Grapia itu supel ya. Umi campurannya Jawa. Jadi supel, maksudnya supel ke dapur apa nyaman. Dia ngeranggap kayak rumah sendiri. Anda kan nyaman dengan tamu begitu. Anda akan merasa tamu tuh beban. Tapi kalau tamu setiap makan pengennya diantar, pengen ini, padahal dia sebenarnya bisa. Anda mau lama-lama, aduh ini tamu bikin repot juga kan gitu. Ya sama, apalagi ini mertua. Dia posisi sebagai orang tua Anda. Jadi perasaan Anda yang jalan itu ya. Ini urusan untuk menjadi hubungan dengan mertua. Jadi yang ramah. Dan kalau ternyata subhanallah Anda ketika mungkin suami beli makanan, tanyakan orang tua udah dibeliin enggak. Kalau perlu ayo makan bareng yuk sama ibu sama saudari-saudari semuanya. Kalau makan rame-rame lebih enak, walaupun sedikit lebih enak. Karena ada kadang ngerasa sudah menikah tuh langsung makannya ngumpet di kamar. Nanti ngambil mangkoknya diem-diem. Ini Anda tuh maling atau apa?
Umi mohon maaf, kenapa Umi ngomong ini banyak kadang aduan gitu ya dari beberapa orang gitu. Kadang hubungan antara mertua dengan menantu nggak enak nih karena memang jangan menyalahkan mertua saja. Sikap menantu itu yang bikin memulai. Karena biasanya namanya punya sesuatu yang baru tuh mertua tuh seneng. Hanya dirusak kadang. Nah kalau sudah rusak, kalau sudah hati sudah kadung nggak nyaman, diperbaiki itu sudah nggak enak tetap kayak ada sesuatu yang ganjel karena dari awalnya sudah dimulai salah gitu loh. Jadi makanya awal ini loh Anda tuh jangan sampai salah langkah. Ya, makanya awal itu jalin benar-benar hubungan indah dengan mertua Anda sebaik mungkin. Jadilah Anda tuh benar-benar kayak anak gitu loh, anak. Jadi jangan lihat itu orang tua suamiku. Enggak, sudah emang benar orang tua suami, tapi sekarang jadi orang tuaku gitu loh. Jadi Anda bermanjalah kepada mertua Anda. Bermanjalah kepada ibu dari suami Anda, bermanjalah dengan ayahnya, akrablah dengan saudara-saudarinya. Ya, hanya kalau dengan saudara karena bukan mahram, ya dalam batasan yang tidak melanggar syariat. Tapi Anda ramah. Jadi gitu. Jadi hubungan, jadi karena menikah tidak hanya dengan suami Anda menikah dengan satu keluarga. Sehingga Anda harus bisa beradaptasi. Ya ibarat janganlah kita mikir kalau urusan menikah. Kalau seandainya kita misalnya masuk satu asrama atau masuk pondok, lah kita kan harus bisa beradaptasi dengan teman yang dengan sikap yang berbeda-beda dan sebagainya. Harus jadi teman yang ngerti perasaan. Itu apalagi dalam pernikahan harus lebih lagi. Nah ini ya. Jadi seperti itu. Jadi tadi niat yang penting, niat yang benar. Setelah itu nanti jalin hubungan dengan keluarga suami yang baik. Ajari suami untuk semakin lebih bakti dan jadikan pernikahan Anda ini adalah membuka pintu kebaikan. Jangan banyak menuntut. Ini sering banget ditingkatkan oleh Bu. Jangan banyak menuntut dengan suami. Jangan saya pengen ini, nanti tolong gajinya yang rutin ya. Ini jangan, itu akan menjadikan Anda rendah. Jadi jangan banyak menuntut ya. Kalau memang misalnya suami diberikan kelapangan pun bukan berarti Anda bisa bebas menggunakan harta suami seenak Anda. Walaupun misalnya suami ngasih akses ini dek kartu kredit unlimited. Ya nggak bisa habis itu ya. Jangan langsung Anda langsung pakai seenaknya. Ingat ada kehidupan nanti setelah Anda mati ya. Ada kehidupan yang nggak akan berakhir. Hanya dunia hanya sesaat. Anda baru punya tabungan. Apa tabungan di akhirat? Kalau suami Anda diberi kekayaan, bersyukurlah kepada Allah dan jadikan kekayaannya sebab Anda bisa mulia di akhirat. Kalau ternyata suami Anda sedang-sedang, Anda sesuaikan. Jangan banyak-banyak belanja online. Apalagi kalau ternyata Allah kasih suami Anda mungkin adalah orang yang kurang, maka jangan Anda menuntut di luar dari kemampuannya. Itu nanti akan buka pintu-pintu haram. Lihat. Jadi memang berat menjadi seorang istri itu ujiannya. Tapi ingat, kalau ketika Anda menjadi seorang istri yang benar, yang soleha, yang menjadikan suami Anda ridho, maka subhanallah pintu kebaikan akan Allah bukakan untuk Anda. Dan pintu surga pun akan dibukakan karena seorang wanita pintu surganya itu tadi dengan menjadi istri yang soleha. Jadi suami istri yang patuh kepada suaminya, ya. Istri yang patuh kepada suami, istri yang menjaga kemaluannya, istri yang bisa menjaga kehormatannya, ya, istri yang tetap menjalankan kewajibannya, jalankan sholat, ibadahnya, subhanallah, dan suami ridho kepadanya, maka kata Allah masuklah surga dari pintu mana saja. Luar biasa. Jadi ayo bisa Allah. Semoga Anda diberikan kemudahan untuk bisa menjadi istri yang soleha, ya, dan semoga rumah tangga Anda selalu dijaga oleh Allah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bahagia di dunia, muqaddimah bahagia di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.